Apakah itu deep learning? Apakah deep learning adalah kurikulum baru? Benarkah deep learning akan menggantikan kurikulum merdeka? Pendekatan pembelajaran deep learning. Dalam dunia pendidikan, pendekatan pembelajaran terus berkembang untuk menjawab tantangan zaman. Salah satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian adalah deep learning. Pendekatan ini berfokus pada pembelajaran yang mendalam dan bermakna, di mana peserta didik tidak hanya menghafal fakta, tetapi juga memahami konsep secara mendalam, menghubungkan berbagai pengetahuan, serta mampu menerapkan pemahaman mereka dalam berbagai konteks. Pengertian deep learning. Deep learning dalam konteks pendidikan mengacu pada suatu pendekatan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, memahami konsep secara mendalam, serta mengembangkan keterampilan analitis dan pemecahan masalah. Pendekatan ini berbeda dengan surface learning, yang lebih menitik beratkan pada hafalan tanpa pemahaman yang mendalam. Karakteristik pembelajaran deep learning. 1. Berbasis pemahaman konseptual, peserta didik menggali konsep secara mendalam, bukan sekadar menghafal fakta. 2. Berorientasi pada pemecahan masalah, peserta didik diberikan tantangan yang mendorong mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. 3. Meningkatkan konektivitas pengetahuan, membantu peserta didik menghubungkan berbagai bidang ilmu dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. 4. Mendorong kemandirian belajar, peserta didik didorong untuk mengeksplorasi materi secara mandiri dan reflektif. 5. Berbasis kolaborasi, mendorong kerjasama antara peserta didik untuk membangun pemahaman yang lebih dalam. Strategi penerapan deep learning. 1. Pendekatan berbasis proyek, project-based learning. Peserta didik diberikan proyek yang relevan dengan kehidupan nyata, yang membutuhkan eksplorasi mendalam dan penerapan konsep. 2. Pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning. Peserta didik dihadapkan pada permasalahan nyata yang membutuhkan analisis dan solusi inovatif. 3. Diskusi reflektif, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merefleksikan dan mendiskusikan apa yang mereka pelajari. 4. Pendekatan interdisipliner, mengaitkan berbagai mata pelajaran untuk menciptakan pemahaman yang lebih luas dan mendalam. 5. Umpan balik yang konstruktif, memberikan umpan balik yang membantu peserta didik memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam pembelajaran. Manfaat pembelajaran deep learning. 1. Meningkatkan daya ingat jangka panjang, konsep yang dipelajari dengan mendalam akan lebih mudah diingat dan diterapkan. 2. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis, peserta didik lebih mampu menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi inovatif. 3. Mempersiapkan peserta didik untuk tantangan masa depan, keterampilan yang diperoleh dari deep learning relevan dengan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. 4. Meningkatkan motivasi dan minat belajar, pembelajaran yang menantang dan bermakna membuat peserta didik lebih termotivasi. Benarkah deep learning akan menggantikan kurikulum merdeka? Pendekatan deep learning yang diusulkan Mendikdasmen Abdul Mukti ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti kurikulum merdeka, melainkan sebagai pendekatan pembelajaran baru yang bisa saja diterapkan di dalam kurikulum yang ada. Jadi, deep learning bukanlah kurikulum baru, melainkan pendekatan pembelajaran yang menitik beratkan pada pemahaman konsep dan eksplorasi secara mendalam. 3 elemen utama dalam deep learning. Menurut Mendikdasmen Abdul Mukti, pendekatan pembelajaran deep learning dapat tercapai melalui 3 elemen utama, yakni meaningful learning, mindful learning, dan joyful learning. 1. Meaningful learning. Teori meaningful learning yang dicetuskan oleh David Ausubel menjelaskan proses pembelajaran di mana guru membantu siswa untuk mengaitkan konsep baru yang akan diajarkan dengan konsep-konsep yang sebelumnya sudah mereka pahami.
Proses belajar meaningful learning ini bertujuan agar pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa. 2. Mindful learning. Mindful learning seringkali dikenal sebagai metakognisi dalam teori pendidikan. Dalam mindful learning, siswa diajak untuk senantiasa sadar akan proses pembelajaran yang sedang ia jalani. Kesadaran ini terdiri dari beberapa aspek. Kesadaran akan hal-hal yang sudah ia pahami atau kuasai sebelumnya. Kesadaran akan hal-hal yang belum ia pahami atau kuasai. Kesadaran akan pentingnya pemahaman atau penguasaan kompetensi dari apa yang ia sedang pelajari. Kesadaran akan alur proses pembelajaran yang sedang ia jalani demi tercapainya pemahaman atau kompetensi yang ingin ia capai. Kesadaran akan kemajuan pemahaman atau kompetensi setelah merefleksikan proses pembelajaran yang telah ia lewati. Kesadaran akan hal-hal yang masih dapat dieksplorasi lebih lanjut dalam proses pembelajaran berikutnya. 3. Joyful learning. Joyful learning menekankan pentingnya menciptakan suasana belajar yang positif agar siswa dapat menikmati setiap bagian dari proses pembelajaran. Dengan diterapkannya pendekatan deep learning dalam pendidikan di Indonesia, diharapkan siswa dapat berkembang menjadi individu yang lebih kritis, memiliki pemahaman mendalam, dan mampu berpikir reflektif. Pendekatan ini sejalan dengan program prioritas Mendikdasmen Abdul Muti yang ingin mencetak generasi muda yang unggul di bidang sains dan teknologi, memiliki moral yang kuat, dan memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman, utamanya keterampilan abad ke-21. Semoga bermanfaat dan terima kasih.